Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi di Mr. Atar Channel. Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan listrik statis, yaitu konsep gaya Coulomb. Jadi buat kalian yang sekarang kelas 9 dan sedang belajar tentang materi ini, semoga pembahasan kita kali ini atau video kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang gaya Coulomb. Oke, jangan lupa like, komen, dan share video ini serta klik tombol subscribe supaya kalian bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini. Oke, let's go. Baiklah, sekarang kita ke nomor 1. Dua muatan masing-masing min 8 mikrocoulomb dan plus 3 mikrocoulomb terpisah sejauh 6 mm. Besar gaya tarik menarik kedua muatan tersebut adalah, oke. Sekarang di sini kita data dulu apa yang kita punya di soal ya. Nah, misalkan di sini ada min 8 mikrocoulomb. Ini adalah Q1-nya. Kemudian ada plus 3 mikrocoulomb, ini adalah Q2-nya. Kemudian terpisah sejauh 6 mm. Jarak antar muatan itu simbolnya adalah R. Nah, ini adalah jarak atau R gitu ya. Ini misalkan kita kasih Q1 gitu ya. Kemudian ini kita kasih Q2. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya tarik menarik kedua muatan. Nah, di sini ada gaya tarik menarik, itu berarti dia menanyakan F coulombnya sama dengan berapa newton. Oke ya. Nah, karena dia menanyakan F ya, misalkan kita list dulu, diketahui ya, kita punya Q1 nilainya min 8 mikrocoulomb. Kalau masih dalam satuan mikrocoulomb, kita rubah menjadi satuan coulomb, menjadi min 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian Q2 juga sama, dia nilainya 3 mikrocoulomb gitu ya. Maka kita rubah menjadi 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Kemudian ada R itu adalah jarak antar dua muatan. Di sini nilainya 6 mm. Ini kalau kita jadikan meter ya, berarti 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian di sini di bawahnya kita tulis ditanya itu adalah F coulombnya sama dengan berapa newton. Oke, misalkan kita tulis di sini jawab gitu ya. Karena dia menanyakan gaya Coulomb ya, kita bisa tulis rumusnya terlebih dahulu. F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat gitu ya. Karena di soal kita tidak dikasih berapa nilai K-nya, berarti kita langsung menggunakan angka 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q1-nya masuk, di situ nilainya 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian ada 3 kali 10 pangkat min 6. Kemudian dibagi dengan R-nya 6 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Nah, gini ya. Nah, sampai sini ke bawah itu tergantung kreativitas kalian masing-masing. Bisa langsung ya dikerjakan sesuai dengan angkanya yang ada, atau kalian bisa modifikasi terlebih dahulu. Misalkan biar bisa dicoret atas dan bawah, dikumpulkan dulu di sini misalkan 9 8 3 gitu ya. Kemudian di sini ada 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat min 6. Berarti kalau ada perkalian perpangkatan 10, maka nanti pangkatnya dijumlah. 9 ditambah min 6 itu adalah plus 3. Plus 3 ditambah min 6 itu sama dengan min 3. Kemudian di sini ada 6 kuadrat, bisa kita tulis 6 kali 6. 10 pangkat min 3 kuadrat berarti 10 pangkat min 6.
Jadi pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, dari sini misalkan dicoret. Oke, sekarang 6 dengan 3. Di sini 1, di sini 2, gitu ya. Kemudian 2 dengan 8. Di sini nilainya 4. Kemudian di sini dibagi 3 itu sama dengan 2. Ini dibagi 3 sama dengan 3, gitu ya. Kemudian 2 yang bawah dengan 4 yang atas di sini 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 kali 2 sama dengan 6, gitu ya. Kemudian di sini 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3 dikurangi ya. Maaf, min 3 kita gosok dulu. Nah, hasilnya menjadi 10 pangkat min 3 dikurangi dengan min 6. Hasilnya sama dengan 6 kali 10 pangkat plus 3 Newton. Atau kalau kita buat bentuk lain ya, jadi 6 kali 1000 nilainya adalah 6000 Newton. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Nomor 2, benda bermuatan X memiliki muatan sebesar 0,8 mikrokulom dan benda Y dengan besar muatan yang belum diketahui. Jika kedua benda terpisah sejauh 6 cm dan benda Y menolak benda X dengan gaya sebesar 0,6 Newton, berapakah besar muatan Y? Oke ya. Nah, di sini ada dua muatan ya. Ada dua muatan. Yang pertama adalah muatan X. Nah, ini yang pertama ada muatan X. Dia memiliki besar, ini X ya. Dia memiliki muatan sebesar 0,8 mikrokulom. Kemudian ada benda bermuatan lagi, yaitu siapa? Y. Nah, nilainya kita tidak tahu. Kedua benda terpisah sejauh 6 cm. Jadi di sini ada X ya. Kemudian di sini ada Y. Jarak antar keduanya itu adalah 6 cm. X itu nilainya 0,8 mikro C, sedangkan Y kita tidak tahu. Jika antar keduanya terjadi gaya tolak ya. Jadi di sini benda Y menolak benda X, jadi terjadi gaya tolak. Misalkan kita gambarnya di sini. Nah, ada gaya tolak sebesar F. Di sini juga ada gaya tolak sebesar F. Nah, besarnya gaya tolak itu nilainya adalah 0,6 Newton. Yang ditanyakan itu adalah berapa besar muatan Y. Nah, yang ditanyakan itu adalah muatan Y ya. Nah, di sini kita misalkan X itu adalah Q1 kawan-kawan. Kemudian yang kedua Y kita misalkan itu adalah Q2. Maka berdasarkan soal ini yang ditanyakan itu adalah Q2 berapa kulom. Oke ya. Nah, ini ada soal ya, gaya kulomnya sudah ada. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah besar salah satu muatan, gitu ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Kita punya rumus, maaf, kita gosok dulu. Rumus umumnya untuk gaya kulom ya itu adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, gitu ya. Nah, kalau kita ingin mencari Q2, maka rumus ini bisa berubah menjadi gini. Q2 itu sama dengan F dikali dengan R kuadrat dibagi dengan K kali Q1. Nah, kalian bisa menghafalkan rumus ini. Jadi kalau mencari Q2 itu rumusnya berubah menjadi F dikali dengan R kuadrat dibagi dengan K kali Q1. Nah, ini kita kotai. Nah, sekarang kita masukkan
angka-angka yang sudah ada ke dalam rumus tadi. Jadi Q2 sama dengan ya, F-nya itu adalah 0,6. Kemudian dikali dengan R kuadrat. 6 cm itu ya, kalau kita jadikan meter kan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Di sini kita tulis 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, jangan lupa, dibagi dengan K kali Q1. K itu 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1. Q1 nya 0,8 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, sama dengan ini ya. Kalau bentuknya kita buat lebih mudah ya, di sini 6 kali 10 pangkat min 1, 6 kuadrat itu berarti 36, 10 pangkat min 2 kuadrat berarti 10 pangkat min 4 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9, di sini 0,8 ya. Itu bisa kita rubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 1 ya. Min 1 dikali dengan 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 7, sama dengan dari sini mungkin kita bisa mencoret ya, bilangan yang atas dengan yang bawah yang bisa kita coret. Misalkan saya coret antara 9 dan 6, 9 dan 36. 9 1, di sini 36 bagi 9 sama dengan 4. Kemudian 4 ini saya coret dengan 8, maka di sini 1, maka di sini 2. Kemudian 2 saya coret dengan 6, maka di sini hasilnya berapa? 3. Maka hasil akhirnya adalah 3 kali, nah ini 10 pangkat, ini 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya 10 pangkat min 5 dibagi dengan ini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 7, hasilnya berapa? 10 pangkat 2, karena 9 tambah min 7 sama dengan 2. Sehingga hasil akhirnya untuk nilai Q2 itu sama dengan 3 kali 10, nah ini 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat 2. Kalau pembagian berarti pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Min 5 dikurangi 2 sama dengan min 7, gitu ya. Sehingga hasil akhirnya Q2 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Oke, ini contoh soal nomor 2. Nomor 3, besar gaya tarik menarik dua benda bermuatan listrik masing-masing 10 mikrocoulomb dan 2 mikrocoulomb sebesar 36 Newton. Jarak kedua muatan tersebut adalah, oke ya. Di sini kita data dulu besar gaya tarik menarik antara dua benda bermuatan listrik masing-masing ya. Ini kita misalkan ini adalah Q1 ya. Kemudian 2 mikrocoulomb ya, ini kita misalkan Q2. Nah, besar gaya tarik menariknya itu adalah yang ini 36, ini adalah F-nya. Jarak kedua muatan tersebut adalah, nah yang ditanyakan adalah ternyata jarak R sama dengan berapa meter. Oke ya. Sekarang kita tulis dulu, kita punya Q1 nilainya adalah 10 mikro C. Kalau kita jadikan Coulomb berarti 10 kali 10 pangkat min 6C. Kemudian kita punya Q2 nilainya 2 mikro Coulomb. Nah, kita jadikan 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Kemudian ada F itu nilainya 36 Newton. Yang ditanyakan ya itu adalah R-nya atau jarak kedua muatan. Oke ya, jawab. Sekarang kita jawabnya di sini. Kita kasih ya. Sekarang kita tulis dulu rumus umumnya untuk gaya Coulomb ya. Kita punya F itu sama dengan K kali Q1 kali Q2
per R kuadrat gitu ya. Kalau kita ingin mencari R ya, R kita tarik ke ruas kiri, jadinya R kuadrat kali F sama dengan K kali Q1 kali Q2. Berikutnya biar R sama dengan ini menjadi R kuadrat, F nya kita tarik ke ruas kanan, tetapi posisinya F sekarang dia berada di bawah tanda per. Nah, posisinya sekarang dia di sini ya. Jadi kalau kita mencari R kita pindah ke ruas kiri, bertukar posisi dengan F ya, bertukar posisi dengan F sehingga F posisinya sekarang di sini. Nah, kalau sudah kita tinggal memasukkan angkanya gitu ya. Jadi R kuadrat sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1. Q1 nilainya 10 pangkat min 5 gitu ya. Ini 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5. Q2 nilainya adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan F. F nya itu berapa? 36 gitu ya. Nah, kalau sudah berarti R kuadrat sama dengan ya. Ini kalau kita langsung ya, kita coret ya. 9 kita coret dengan 36. 9 kita coret dengan 36, maka di sini hasilnya 1, di sini berapa? 4. Kemudian 4 dengan 2. 4 dengan 2, di sini 1, di sini berapa? 2. Sehingga hasilnya adalah, kalau saya tulis lagi, R kuadrat sama dengan 1/2 kali, nah ini ya, perhatikan ini ada 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya adalah 10 pangkat 4 ditambah, nah, lebihannya kita tulis lagi aja ya. Ini 10 ya pangkat, di sini ada 9 ditambah min 5 ditambah min 6 gitu ya. Jadi R kuadrat sama dengan setengah kali 10 pangkat ini 9 ditambah min 5 itu sama dengan plus 4. Plus 4 ditambah min 6 sama dengan min 2. Sehingga di sini setengah kali 10 pangkat min 2 meter gitu ya. Jadi ini adalah R-nya gitu ya. Jadi nilainya adalah setengah kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau kita ingin mencari R-nya ya tanpa ada kuadrat, R biasa, berarti yang ini kalau kita buat ini ya, 5 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Baru nanti dia di akar, satuannya adalah meter. Oke. Kalau kalian masih bingung dari mana kok bisa 5, ini ya, setengah itu sama dengan 0,5 kawan-kawan, dikali 10 pangkat min 2 kan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 2. Jadinya seperti itu. Jadi 5 kali 10 pangkat min 3 baru di akar. Oke, ini adalah contoh soal nomor 3. Nomor 4, dua buah muatan yang besarnya sama berada pada jarak 0,2 meter. Gaya yang timbul antar kedua muatan adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 Newton. Besar masing-masing muatan adalah, oke ya. Sekarang kita data dulu. Ini dua buah muatan yang besarnya sama berada pada jarak. Berarti di sini 0,2, ini adalah R kawan-kawan. Kemudian gaya yang timbul antar kedua muatan adalah 2,25. Berarti ini adalah gaya Coulombnya. Besar masing-masing muatan adalah ini ya. Dua muatan yang besarnya sama. Jadi kalau kita tulis Q1 sama dengan Q2, itu bisa kita misalkan sama dengan Q ya. Kemudian jarak antar keduanya itu 0,2 meter. Kemudian di situ sudah ada F-nya. Berapa? 2,25
kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, yang ditanyakan ternyata adalah berapakah Q1, kemudian berapakah Q2. Yang ini dia nilainya sama. Oke ya. Jawab. Nah, kita tulis di sini jawab. Nah, sekarang ya. Kita tulis dulu rumus umumnya dulu. Gitu ya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Gitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Q1 sama dengan Q2. Kita misalkan Q. Berarti rumusnya menjadi F sama dengan K Q kuadrat. Karena apa? Q kali Q. Nah, di sini R kuadrat. Kemudian kita ingin mencari nilai dari Q, kawan-kawan. Berarti kita sejajarkan dulu rumus ini. Jadi di sini ada R kuadrat dikali dengan F sama dengan K kali Q kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tulis ya. Kalau ingin mencari Q kuadrat itu sama dengan berarti R kuadrat dikali dengan F dibagi dengan K. Gitu ya. Jadi R kuadrat kali F dibagi dengan K. Kalau sudah, kita masukkan angkanya, kawan-kawan. Kalau sudah, kita masukkan angkanya sekarang. Jadi kita tulis Q kuadrat sama dengan R kuadrat. R-nya itu 0,2. 0,2 itu bisa kita tulis 2 kali 10 pangkat min 1 di sini kuadrat kali F. F-nya itu adalah 2,25 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan berapa? K ya. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Nah, dari sini misalkan kita tulis dulu hasilnya 2 kuadrat itu 4, kemudian 10 pangkat min 1 kuadrat 10 pangkat min 2, di sini 2,25, di sini 10 pangkat 9 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Nah, sekarang kita coret yang bisa kita coret ya. Nah, pertama ini kita coret dengan yang bawah gitu ya. Kemudian 4 kali 2,25 gitu ya. 4 kali 2,25 dibagi dengan 9. Kita tulis 4 kali 2,25 dibagi 9. Kemudian di sini ada 10 pangkat min 2. Ini adalah Q kuadrat. Gitu ya. Nah, di sini ada Q kuadrat ya, sama dengan 4 kali 2,25 per 9 ya, kali 10 pangkat min 2. Nah, ini bisa kalian kerjakan secara langsung ya. Atau mungkin kalian ini apa? Ini kan Q kuadrat gitu ya. Kita cari Q-nya saja. Nah, ini kan Q kuadrat, sekarang kita cari Q-nya saja. Berarti kita tinggal memberi akar kepada ini. Jadi 4/9 kali 2,25 kali 10 pangkat min 2, kemudian ini diakar. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita cari ya akarnya satu persatu. Jadi akar dari 4/9 itu diakar menjadi 2/3. Kemudian 2,25 itu kalau diakar menjadi 1,5 gitu ya. Kemudian 10 pangkat min 2 kalau diakar menjadi 10 pangkat min 1 gitu ya. Nah, hasilnya ketemu. Ini kalau kita tarik ke sini gitu ya, 2/3 kali 1/2. 1/2 sama dengan 3/2 kali 10 pangkat min 1 itu 1/10 gitu ya. Nah, ini kalau kita coret hasilnya kan 1 ya kawan-kawan. Nah, maka hasilnya menjadi 10 pangkat min 1 coulomb. Nah, ini adalah Q-nya. Oke. Soal nomor 4.
Nomor 5, dua buah muatan yang sejenis dan besarnya sama didekatkan pada jarak X. Ternyata kedua muatan saling tarik-menarik dengan gaya F. Agar gaya tarik menjadi 2,25 kali semua, maka jarak kedua muatan harus diubah menjadi titik-titik. Oke ya, kita cermati dulu soalnya. Di sini dua buah muatan yang sejenis dan besarnya sama didekatkan pada jarak X. Berarti ini adalah R ya. Jadi X itu adalah R1. Ini adalah R. Atau kita kasih nama R1. Ternyata kedua muatan saling menarik. Nah, kalau di sini ada dua buah muatan yang sejenis, ya sejenis itu bisa plus ketemu dengan plus atau min ketemu dengan min. Yang terjadi apa? Tolak menolak, sehingga di sini ada salah ketik, saling tolak. Maka yang ini juga bukan gaya tarik, tapi apa? Gaya tolak. Nah, awalnya kedua muatan ini pada jarak X, gitu ya. Nah, ternyata menghasilkan gaya tolak sebesar berapa? F. Nah, pertanyaannya adalah agar gaya tolaknya itu, agar dia F2 nya itu menjadi 2,25 F1 kali semula ya, maka jarak kedua muatan harus diubah menjadi berapa? Berarti ini kasus hubungan antara F dengan jarak, gitu ya. Hubungan antara F dengan jarak. Kita tahu bahwa F itu sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat. Jadi antara gaya ya dengan jarak itu berbanding terbalik, kawan-kawan. Sehingga kalau kalian ketemu soal seperti ini, gitu ya, maka kalian bisa menggunakan persamaan ini. Ya. Jadi ada persamaan F1 per F2 itu sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, gitu ya. Jadi hubungan antara jarak dengan gaya, gitu ya. Nah, F1-nya itu adalah F, F2-nya itu adalah 2,25 F, sama dengan R2 kuadrat itu ditanyakan, kemudian R1 kuadrat itu adalah X kuadrat, karena R1-nya adalah X. Dari sini misalkan kita coret F-nya, F-nya kita coret, gitu ya, F-nya kita coret, sehingga dia berubah menjadi 1 per 2,25 sama dengan ini R2 kuadrat per X kuadrat, gitu ya. Kemudian setelah ini kita kali silang ya, menjadi X kuadrat kali 1 sama dengan R2 kuadrat per kali 2,25. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari R kuadrat, maka R kuadrat sama dengan ya X kuadrat dibagi berapa? 2,25. Maka R saja itu menjadi X kuadrat per 2,25 di akar, menjadi akar X kuadrat itu adalah X, akar dari 2,25 itu adalah 1,5. Sehingga R2 ini ya, R2 di sini R2 itu sama dengan 1/1,5 X meter. Oke, ini adalah contoh soal nomor 5.